Ya, salam. Kita bertemu di dalam kesempatan ini untuk membahas pelajaran PPKN, yaitu bab 1. Kali ini Ibu ditemenin oleh rekan-rekan kalian dari kelas 12 IPA dan IPS ya, MIPA dan IPS. Oke, kita sapa mereka. Perkenalkan, nama saya Gani Akenwa Ikram dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Aldi Rizky Firmansyah dari 12 MIPA 5. Halo, saya Muhammad Faisal Faik dari 12 MIPA 4. Dan saya Rea Faiza Zafira dari 12 IPS 1. Ya, sekali lagi ya Ibu ulang namanya Rea, Faisal, Aldi dan Gani. Kayak gini baru pertama kali Ibu bertemu dengan kelas 12 ini ya. Luar biasa ya. Oke, kita langsung ke pembahasan kita. Pembahasan kita tuh materi kita judulnya adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut sila-sila Pancasila. Ya, ini yang melanggar dan mengingkar itu warga negara. Apa yang maksud dengan warga negara? Warga negara adalah penduduk suatu negara dan terikat oleh negara tersebut sehingga menjadi syarat negara itu berdiri, dan warga negara harus tunduk kepada negara. Ya, setiap warga negara harus tunduk pada peraturan negara. Ya. Oke, ada yang mau bertanya, kita lanjutkan. Oke. Kan ada warga negara, ada kewarganegaraan. Nah, menentukan kewarganegaraan itu seperti apa sih? Oh iya ya. Setiap warga negara, nggak semua warga negara mempunyai kewarganegaraan. Ada juga yang nggak punya, namanya apatrida ya. Apatrida. Sedangkan yang punya dua kewarganegaraan adalah bipatrida ya. Mengapa ada orang apatrida? Siapa yang bisa jawab? Ya, ini perjalanan kelas 2 loh. Mengapa orang tidak punya kewarganegaraan adalah karena dia itu negaranya menganut sistem misalnya ada dua ya, jus soli dan jus sanguinis. Kalau jus soli itu berdasarkan keturunan darah ya. Sedangkan jus soli adalah berdasarkan tempat kelahiran ya. Jadi kalau negara itu menganut sistem tempat kelahiran, misalnya Amerika lahir di Indonesia, jelas dia tidak mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan orang Indonesia yang berdasarkan keturunan lahir di Amerika, berarti dua kewarganegaraannya ya. Nanti setelah 17 tahun dia boleh memilih kewarganegara yang mana. Sedangkan kalau yang tidak punya warga negara, dia harus melalui naturalisasi ya. Naturalisasi itu ada dua, ada stelsel aktif, ada stelsel pasif. Kalau yang aktif itu diatur undang-undang peraturannya ada. Sedangkan yang stelsel pasif, misalnya orang itu adalah tentara, misalnya di negara tersebut, walaupun dia ada keluar negeri, misalnya orang Indonesia tentara di Amerika, otomatis dia langsung mendapatkan kewarganegaraan, dapat pensiunan misalnya kayak gitu ya. Ngerti sampai sini? Oke ya. Itu mengenai negara. Tadi sebutkan syarat-syarat negara. Apa aja syarat-syarat negara? Syarat negara itu harus ada wilayah, tentunya, kemudian penduduk, kedaulatan, terus ada pengakuan di negara lain, dan disahkan secara de facto dan de jure. Itu adalah syarat daripada sebuah negara ya. Tadi mempunyai sistem pemerintahan juga ya, sistem pemerintahan ya. Oke. Sistem pemerintahan kita ya diatur oleh Pancasila ya. Ya. Pancasila kita kenal sebagai nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai yang tidak bisa diubah. Nilai yang tetap ya, nilai yang tetap. Berkembang menjadi nilai apa? Instrumental. Berkembang menjadi nilai instrumental. Apa yang dimaksud dengan nilai instrumental? Perwujudan atau penjabaran dari nilai dasar. Ya, dibaca. Jadi contohnya apa?
Contohnya Undang-Undang Dasar, Tap MPR. ya. Ya. Itu ada dalam tata urutan peraturan. Ya. Kemudian ada lagi nilai apa? Praksis. Nilai praksis. Nilai praksis itu apa? Realisasinya di kehidupan. Relasi dalam kehidupan itu kelakuan ya, perbuatan ya. Jadi itu kalau ibarat di musik itu kalau nilai dasar itu adalah notasinya ya. Do re mi fa sol la si do gitu ya. Sedangkan nilai instrumental itu dalam musiknya, sedangkan yang aplikasi itu adalah penyanyinya. So kamu lihat gimana, enak nggak kalau nyanyi terus nggak sesuai dengan instrumentalnya? Nggak enak ya, rancu ya. Nah begitu juga dengan hukum di Indonesia ya, kalau dia berbuat tidak sesuai dengan peraturan, nah itu kan nggak benar ya. Pasti itu bertentangan dengan hukum, pasti harus dihukum ya, harus dipidanakan misalnya kayak begitu. Oke, kita lanjut ke nilai instrumental ya, yaitu UUD 45 ya, itu merupakan landasan operasional negara kita ya, itu dijalankan oleh presiden ya. Kemudian kita sebutkan aja isi-isinya. Kamu ingat ya pasal-pasal ya yang sudah Ibu ajarkan? Nah, harus ingat ya, karena ya minimal kalau isinya sih kalian bisa baca sendiri, tapi minimal kamu harus hafal alamat-alamatnya ya. Oke, coba kalau Ibu kasih isyarat, Ibu ngajarnya pakai isyarat ya. Kalau begini, apa itu? Bentuk dan kedaulatan. Pasal 1. Oke ya. Kalau begini, MPR. Pasal 2 dan 3. pasal 2 dan 3 ya. Kalau begini, Kekuasaan pemerintah negara. pasal 4 sampai dengan 15. ya. Kalau kita ingin mengetahui ya mengenai kekuasaan pemerintahan presiden dan lain sebagainya, yaitu kamu bisa buka di pasal 4 sampai 15. Kalau begini, Pembubaran negara. pembubaran negara ya, pasal 16. Kalau begini, Itu Kementerian Negara. pasal 17. Jadi seluruhnya mengenai Kementerian Negara kalau bisa baca di pasal 17. Kalau begitu, Ibu nunjuk ke Pemkot ayo. Pemda pasal 18. Jadi di situ ada peraturan mengenai pemerintah daerah ya. Kalau begini, Ibu gimana? DPR. Apa pasal berapa? Pasal 19 sampai dengan 22D. B. Sekali lagi, pasal 19 sampai 22B ya. Kalau begini, DPD yaitu Pasal 22C sampai D. kalau begini Pemilu. pasal 22E. 22E ya. Kalau begini Keuangan. pasal Pasal 23. 3 ya sampai 23 DD ya. Kalau begini BPK. pasal Pasal 23E sampai G. G ya. Oke ya. Kalau begini Kekuasaan pasal 24 sampai 25. A 25 bukan 25 aja ya. Kalau begini Wilayah negara pasal 25A. 25A ya. Kalau begini Warga warga negara dan penduduk. pasal 26 sampai 28. sekali lagi pasal 26 sampai 28. Kalau begini Agama. pasal 29 ya. Kalau begini Pertahanan negara. pasal 30. pasal 30. Kalau begini Ibu coba Pendidikan dan kebudayaan. pasal 31 dan sampai 32. iya. Kalau begini Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. sosial. Udah sejahtera, jadi kita selfie ya. Perekonomian nasional dan kesejahteraan Sosial. Kalau begini, perubahan undang-undang. bukan Bendera. bendera. Bahasa. lagu Ini dulu Lambang lambang negara. negara dan lagu kebangsaan. lagu kebangsaan. Pasal 35 sampai 36 C. C. C.
C ya. Kalau begini Perubahan Undang-Undang Dasar. pasal 37. harus hafal itu ya. Siap. Iya, Bu. Kalau kamu ingin mengetahui isinya ya itu kalau mengetahui agama kamu pasal berapa? Tadi Pasal 29. Kalau pendidikan 31, 32. ya. Kalau presiden, 4 sampai 15. kalau MPR, Pasal 2 sampai 3. kalau menteri 20. Pasal Menteri. 17 ya, Bu? 17 saya lupa ya. Apa, Bu? Kalau mengenai ini apa? Bendera. Pasal 35. 35. Iya, 35 sampai 36. Kalau mengenai keuangan, hal keuangan Keuangan pasal 23 ya. Kalau mengenai wilayah negara 25A. 25A. iya ya. Nggak boleh lupa ya. Iya, Bu. Itu harus Nanti hafal ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang kita ke Pancasila lagi. Kita kembali ke Pancasila lagi ya. Tadi Pancasila itu ada butir-butir Pancasila yang harus dilakukan atau yang baik dilakukan oleh warga negara ya, yang benar ya. Butir-butir itu adalah harapan daripada warga negara untuk melakukan hal perbuatan tersebut ya. Oke. Ada 5 kan Pancasila. Kamu tahu Oke. Pancasila yang sila ke-1 itu lambangnya adalah bintang ya. Apa aja coba yang perbuatan yang diharapkan dari sila ke-1 itu bagaimana? Menghormati taat kepada Tuhan dan menghormati agama lain. Ya, apalagi? Kemudian saling tolong menolong dan bekerja sama tanpa memandang agama. Oke, benar. Apa? Saling toleransi juga. Toleransi bagus. Apalagi? Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Oke ya. Coba bentuk pengingkaran dan pelanggarannya. Coba kalau pelanggaran haknya apa? Membatasi ibadah orang lain atau mengganggu ibadah orang lain. Mengganggu nggak boleh ya. Hmm. Kalau udah maghrib teh, namanya orang tua sudah sholat, kita harus senyap ya. Misalnya apa lagi? Teroris kan itu ya, itu mempersulit pembangunan. Mempersulit itu melanggar hak ya. Hak. Harusnya kan kalau di daerah yang mayoritas Kristen susah mengebangun masjid, nggak tahu nih ya. Kemudian yang mayoritas Islam susah membangun gereja. Sebenarnya apa sih gitu ya? Kalau semakin banyak orang yang beribadah, kan semakin tenang negara kita ini ya. Harusnya tidak boleh begitu. Kalau itu boleh dibangun kalau sudah memenuhi persyaratan perizinan yang sudah berlaku ya. Oke, kemudian kita juga nggak boleh mengganggu orang lain beribadah atau mencampur adukan agama, nggak boleh ya. Kita harus toleransi. Apa arti toleransi? Saling menghargai. Bukan sayang. Kalau toleransi itu membiarkan orang lain melaksanakan ibadahnya. Jadi kita memberi kesempatan dong, ya. Kemudian kita membiarkan orang lain melakukan tidak seperti yang baru-baru ini ya terjadi perusakan rumah ibadah ya, itu luar biasa, nggak boleh kayak begitu ya. Harus ada kan, kalau salah kan ada polisi ya misalnya yang harus turun tangan, bukan warga negara. Kalau warga negara mendapatkan suatu yang salah dalam masyarakat, lapor kepada polisi ya, itu lebih adil daripada tangan kita sendiri yang harus mengeksekusinya ya. Oke. Kalau yang pengingkaran kewajibannya bagaimana? Tidak melaksanakan ibadah. Ya itu tidak boleh, tidak melaksanakan ibadah. Harus ingat ya hubungan kita dengan Tuhan. Terus apalagi? Suka membohong juga kali ya? Iya. Suka memfitnah, apalagi berzina nih ya, itu yang film-film porno tuh yang di itu ya nggak boleh ditonton tuh, katanya berzina ya. Ini anak-anak lagi segini tuh seneng ngumpul-ngumpulin itu ya, film-film porno, nggak boleh ya. Itu sama dengan melanggar ya, melawan Tuhan, nggak boleh ya. Oke, kita beralih ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu lambangnya apa? Rantai. Rantai itu terdiri dari cincin-cincin yang sama ya.
nggak ada izin yang besar, izin kecil sama. Semua manusia itu sama di hadapan Tuhan, di hadapan hukum sama. Ya, coba apa aja? Kalau butir-butir sila kedua antara lain mengakui persamaan derajat antar manusia, entah itu Mengakui jenis kelamin, persamaan derajat, hak, agama, terus hapusnya ya, mengapa? Ya, apa lagi? Menghargai hak hidup orang lain. Ya, bagus. Apa lagi? Saling menghormati, Hormati apa? saling saling menghormati, Mencintai sama manusia. Ya, sama manusia, Oke. saling tolong menolong. Iya, tolong. Ya, apa? Ada? Melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, terus apa lagi? menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bagus. Apa lagi? Apa lagi? memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Melakukan ya, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat. Itu kalau yang diharapkan. Ini kalau yang pengingkaran kewajiban dulu lah. Apa yang kamu sering lakukan nih hari-hari? Sila kedua, Membuli orang lain. membuli orang lain, merugikan orang lain itu melanggar hak. Ya, kalau pelanggaran hak itu berarti merugikan orang lain, sedangkan pengingkaran kewajiban itu menyangkut pada diri kita sendiri. Antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan, satu sama lain merupakan sebab akibat ya. Kalau kita sudah melakukan hak berarti melakukan kewajiban, otomatis kita mendapatkan hak kita ya. Jadi begitu. Misalnya apa? Kita misalnya menghargai orang lain, berarti kita juga dihargai dong orang lain, ya nggak? Masa kita nggak menghargai orang lain terus kita dihargai orang lain, nggak mungkin ya. Apalagi misalnya membuli tadi ya, itu membuli itu pelanggaran hak tuh. Ini sekarang lagi musim-musimnya nih membuli ya, sampai pelajar itu ada yang membuli temennya sampai meninggal, bingung ibu ya. Kenapa sampai begitu ya? Ini membuli kalau kamu mungkin dia mendapatkan gimana ya? Ibu nggak ngerti deh kalau masih anak-anak bisa sampai menyiksa orang sampai begitu ya. Kalau kamu ingin disayang, kamu harus menyayangi orang lain kayak begitu sih. Ya. Sedangkan pelanggaran pengingkaran kewajiban gimana contohnya? Pengingkaran kewajiban di sila kedua. Hah? Tadi kan bully sudah, terus kemudian kita egois misal. Kita egois kan? Gitu. Apalagi kamu mau ngomong apa? Enggak, kalau misalkan pengingkaran kewajiban, kalau misalkan nggak nurut orang tua gitu, di sila kedua bisa. Boleh, itu juga. Melawan guru, melawan orang tua boleh. Kan berarti tidak menghargai orang tua. Ya? Kita mulai lagi, yuk. Contoh pengingkaran kewajiban sila kedua apa misalnya? Ayo. Egois boleh. Yuk, mementingkan diri sendiri ya. Terus apa lagi? Tidak menghormati orang tua. Melawan, betul. Apalagi? Bullying. Ya, tadi membuli itu tadi pelanggaran hak kali ya, gitu ya. Jadi siapa aja yang di dekat kita, bukan ini aja, yang lebih tua dari kita gitu misalnya ya, itu tidak boleh. Oke, itu contoh daripada sila kedua. Sekarang kita masuk ke sila ketiga. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Ayo, apa saja butir-butirnya? Lambangnya itu adalah pohon beringin ya. Kita bisa berteduh di bawahnya bersama-sama, bersatu. Apa aja? Sila ketiga itu mementingkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, ya. Apalagi? Tidak membedakan teman, alias menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sekarang kita masuk ke sila ketiga ya. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kira-kira apa aja tuh butir-butirnya? Ayo. Pertama itu menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke. Yang kedua itu mengembangkan persatuan dan kesatuan. Harus bangga terhadap negara sendiri. Yang keempat menciptakan ketertiban dunia. Ya. Kita harus nasionalis, cinta pada negara kita sendiri. Kita harus berani berkorban ya. Untuk negara kita sendiri itu siapa lagi? Kan ini negara kita ya. Oke. Kira-kira apa aja tuh pelanggaran hak yang terjadi dalam sila ketiga ini? Pelanggaran hak. Rasisme. Ayo.
rasis. Rasis, Menciptakan perpecahan. rasis, maksudnya ke sila kedua saya ya. Jadi kalau sila ketiga itu lebih lari tidak mencintai produksi sendiri kali ya. Nah, iya. Tidak, kita pengennya produksi luar negeri aja, maka kita nggak akan berkembang nanti negara kita. Kalau pelanggaran haknya itu bisa apa lagi? Tidak, ini bisa nggak Bu? Tidak ikut siskamling atau ronda? Itu sangat betul sekali ya. Nah, Tidak mau menjaga ketertiban dalam negara lingkungan. kita sendiri ya. Itu benar. Apalagi tidak ikut siskamling tadi, apalagi coba yang sila ketiga ya. Lebih menyukai budaya Negara lain ya. kebarat-baratan. Kita terus mempunyai komunitas yang tidak mau dicampuri oleh orang lain, itu juga nggak boleh ya. Kita harus terbuka mempunyai apa-apa ya, kayak itu. Kalau pengingkaran kewajibannya apa? Membeda-bedakan teman berdasarkan etnis. Ya boleh ya, membesarkan etnis. Sebenarnya itu yang masuknya lebih berat kedua lah itu. Tapi kalau ketiga ini kita nggak membela negara. Contohnya membela negara kan kita dengan belajar, ya. Iya. Hah? Harusnya kita belajar. Sungguh-sungguh. Kalau tidak bermalas-malas berarti maksudnya tidak belajar sungguh-sungguh berarti melanggar ya. Apalagi tidak ikut itu upacara bendera ya. Orang upacaranya nyumput, itu berarti dia melanggar kewajiban ya. Apalagi banyak loh. Banyak Bu. Banyak. Kalau tidak hafal dengan Pancasila kayak gitu. Nah itu juga sama, berarti dia tidak mencintai negara, tidak ikut siskamling misalnya, ya, tidak ikut menegakkan ini kan kita kan harus bela negara ya. Oke ya, kita masuk ke dan banyak lagi deh ya. Sila keempat sekarang, yuk. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan daerah. Apa lambangnya? Kepala banteng. Ya kuat ya kepala banteng. Apa aja nih kira-kira Bu yang ada di dalamnya? Ayo. Menjunjung tinggi musyawarah serta mufakat. Iya benar ya, harus musyawarah mufakat. Kita masuk ke sila keempat ya. Sila keempat adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lambangnya. Lambangnya itu kepala banteng. Oke, ya kuat ya. Oke, apa aja di dalamnya? Itu harus menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. Iya, terus apa lagi? Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Iya. Hasil musyawarahnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, apa lagi? Menerima keputusan walaupun kita tidak bisa Walaupun beda dengan Beda. hati nurani kita ya. Nah itu yang berat ya. Iya. Seperti sekarang ini lagi terjadi nih ya, orang nggak menerima nih jagoan kita menang misalnya ya, jadi kita protes aja atau kita pokoknya semua yang dihasilkan oleh yang kita nggak boleh begitu ya. Jadi siapapun yang menjadi keputusan yang menang itu kita harus terima dengan lapang dada. Tapi Bu saya nggak suka, boleh. Misalnya kalau di dalam kenegaraan itu kan menjadi oposisi aja. Oposisi itu apa? Yang mengawasi ya. Tapi bukan berarti kita nyalah-nyalahin, bukan. Tapi bagaimana caranya kita mengawasi, kalau ada yang salah kita arahkan. Kemudian kita juga mencari gimana kalau begini gitu, mencari apa opsi yang lain ya, contoh yang lain yang lebih baik. Misalnya itu ditawarkan kepada yang lagi memerintah sekarang atau lagi manggung sekarang begitu, bukannya demo kemudian kita ribut-ribut, gak boleh ya. Tapi kita harus begitu. Terus tadi juga disebutkan kita itu harus menerima keputusan orang lain. Tapi ada satu lagi ya yang sering dilupakan, keputusan banyak itu belum tentu yang benar ya. Keputusan yang benar itu tadi yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi jangan, oh ini keputusan yang banyak berarti yang benar, enggak ya. Yang benar itu yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Kayak begitu. Jadi itu yang utama. Oke? Sekarang apa pengingkarannya? Nah, pengingkaran kewajibannya apa? Misalnya memaksakan kehendak, misalnya apa lagi? Egois, tidak mau menerima kekalahan, apalagi Mementingkan kelompok sendiri, Kelompok misalnya sendiri. ya, karena pendapatnya harus menang, misalnya memaksakan kayak gitu-gitu deh ya.
Kalau golput itu salah nggak? Enggak sih. Itu Nggak, boleh ya dilindungi boleh. oleh negara, boleh-boleh aja ya. Tapi kalau golput semua gimana ya? Gimana ya? Enggak ya? Boleh-boleh aja sih ya. Begitu. Kemudian kalau pelanggaran haknya apa? Pelanggaran. Memaksakan kehendak dekat dia boleh ya. Apalagi Tidak melaksanakan hasil musyawarah. tidak melaksanakan hasil musyawarah boleh. Apalagi? Coba kita bayangkan ketika lagi ada ini terus ingin menang sendiri juga ya. Egois. Kalau di dalam rapat itu ibu sukanya maksakan kahayang, itu bisa ya. Kita harus mendengarkan orang banyak supaya hasil musyawarah itu menjadi mufakat. Dari kata sepakat, mufakat itu ya. Oke? Ya, Bu. Oke, sekarang kita beralih ke sila kelima. Ya, sila kelima. Gimana sila kelima? Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa aja yang diharapkan? Mengapresiasi hasil karya orang lain. Ya, mengapresiasi karya orang lain. Apalagi? Apa ya? Suka bekerja keras. Suka bekerja keras. Membantu orang lain Iya. agar bisa berdiri sendiri. Oke, apalagi? Me- Tidak bergaya hidup Tidak mewah, bergaya. ya. Kalau ada banyak dihabisin, jangan persediaan kalau nanti pas nggak ada ya. Juga kata ibu tadi, jangan menunda-nunda pekerjaan atau memakan hasil yang bukan untuk hari ini, ya. Misalnya kalau gajinya 1 bulan, ya untuk 1 bulan dibagi gitu. Jangan baru tanggal 15 sudah habis ya. Terus 16 ke sana ngutang lagi, gali lubang tutup lubang, akhirnya mati dalam lubang ya. Begitu ya. Ngerti ya? Ya, Bu. Oke, itu mengenai sila-sila Pancasila pengingkaran kewajiban serta pelanggaran hak. Ada yang mau ditanyakan mengenai itu? Kayaknya udah ngerti deh. Ya, yang sila ke-1 tadi aja kita mau lebih bahas lagi mengenai agama ya. Agama itu untuk dijalankan, bukan untuk dibanding-bandingkan ya. Jangan sampai kita memakai agama untuk berpolitik, itu nggak boleh ya. Iya. Agama bukan untuk berpolitik ya. Orang yang agama itu artinya tidak gama kacau. Orang yang beragama itu berarti orang yang tidak kacau. Sedangkan politik artinya apa? Mendapatkan sesuatu dengan segala cara, mempertahankan, menjalankannya, kemudian mempertahankannya. Wah, kalau dalam agama itu nggak ada kayak begitu ya. Dalam agama tuh kita harus berbagi, betul kan? Betul. Ya. Jadi kalau memakai agama untuk politik, ibu nggak setuju deh, ya. Ibu lebih suka kepada ahli-ahli agama itu untuk menajamkan jemaahnya supaya lebih takwa lagi ya, lebih taat lagi. Kalau yang bernegara itu memang mengelola negara itu mesti orang pintar, betul tidak? Betul. Ya, bukan ecek-ecek, bukan asal-asal bisa, enggak ya. Atau misalnya preman-preman bikin ini itu gimana, atau artis misalnya, aduh ya, hak suara kamu betul-betul dipakai sebaik mungkin ya. Bukan nggak boleh, ada juga sih artis yang pintar ya, yang nyekolah gitu ada juga. Tapi kalau cuman artis yang menjaga penampilan begitu, gimana dia menjadi memikirkan rakyat? Pasti dia memikirkan habis waktunya untuk memikirkan diri sendiri ya. Iya, ada juga sih artis yang S2 ya, S3 malah ya ada. Tapi ibu bilang waktu kamu pemilu, waktu pesta demokrasi, kamu pilihlah wakil rakyat yang tepat ya, yang bakal bisa mengelola negara ini ya, supaya negara ini maju. Baik, kita bicara negara sekarang ya. Apa kewajiban daripada negara? Haknya dulu deh ya. Oke. Apa hak daripada negara deh? Kan negara juga merupakan suatu organisasi besar ya. Oke. Apa? Haknya itu untuk dibela oleh warga negaranya. Iya, karena setiap warga negara itu harus membela negaranya. Ya, itu adalah hak yang harus didapatkan oleh negara. Apalagi? Haknya itu menciptakan hukum serta menegakkan hukum. Iya, dia harus menciptakan peraturan-peraturan ya, Iya. hukum supaya dapat ditegakkan. Oke, kalau nggak ada hukum, makanya kamu jangan takut sama hukum. Kalau orang benar nggak takut sama hukum ya. Karena hukum itu diadakan untuk menertibkan sebetulnya. Oke? Yang ketiga, mengatur dan memonopoli sumber daya Iya. untuk orang banyak. untuk hajat hidup orang banyak ya, monopoli ya, dimonopoli oleh negara ya.
seperti listrik kan gitu kan langsung diinikan oleh negara ya, semua ya. Oke, banyak sekali yang mau dibangun untuk hajat hidup orang banyak kebersamaan ya. Jadi nggak semuanya bisa dikelola oleh swasta atau perorangan kayak pegawai negeri, sekolah, bisa dan lain banyak ya yang dikelola oleh negara. Oke, apalagi negara misalnya, apalagi Membuat peraturan dan undang-undang. Lupa Bu. iya ya, membuat membuat peraturan harus dijalankan yang harus ditegakkan oleh negara ya. Supaya tertib warga negara. Iya, supaya tertib. Jadi salah satunya itu memutuskan, jadi mengeksekusi warga negara yang salah. Itu kan negara, bukan siapa-siapa ya, bukan masyarakat atau bukan ini. Dieksekusi diadili oleh negara ya. Jadi diadakan. Tadi kamu menciptakan hukum, kemudian yang ini menjalankan hukumnya ya. Kemudian ya itu tadi ya. Sekarang itu adalah hak-hak daripada hak daripada negara. Sedangkan kewajiban negara sendiri adalah apa? Memberikan pendidikan kepada warga negara. Ya, itu ada di ini, ada di pembukaan UUD 45. Oke, yang satu melindungi segenap bangsa dan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Iya, itu teh benar-benar ya. Itu kewajiban daripada negara melindungi segenap bangsa Indonesia sampai ke pelosok-pelosok semua dari Indonesia sampai ke timur sana ya semua deh. Kita masuk kepada kewajiban daripada negara. Negara punya kewajiban ya. Itu tertuang dalam pembukaan UUD 45. Kira-kira apa aja yo? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Iya, melindungi ya dari seluruh tumpah darah Indonesia semua. Oke? Kemudian menunjukkan kesejahteraan umum. Iya, jangan cuma dilindungi aja, juga dikasih sejahtera gitu, bisa makan semuanya ya. Jangan sampai beda-beda nih, di Papua bagaimana, di sini bagaimana ya. Itu dipikirkan oleh negara ya, oleh presiden, oleh pemerintah. Oke? Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ya, hidup. Yang jelas rakyatnya juga harus cerdas. Sekarang itu kewajiban negara belajar sampai 12 tahun ya. Itu nggak SPP, dulu zamannya ibu masih SPP, kalian enak ya nggak SPP ya, walaupun belum merata ya. Oke, kalau yang swasta enggak, yang negeri aja. Oke, terus yang terakhir melaksanakan ketertiban dunia. ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau di Indonesia sudah tertib, pasti dunia juga ikut tertib. Dimulai dari diri sendiri, kemudian kepada keluarga, next masyarakat, terus baru ke pemerintah ya, kayak begitu ya. Jadi kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama untuk negara kita ini. Bagaimana caranya kita bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh warga lain, untuk warga negara Indonesia pada umumnya, untuk mensukseskan atau menjalankan negara ini menjadi negara yang adil dan makmur, sejahtera ya. Caranya sih mudah, kata ibu tadi ya. Satu, keimanan kamu harus ditingkatkan. Ya, kita carilah ridhonya Tuhan tuh bagaimana sih? Kan kita punya akal budi ya. Kalau kita ada di tempat yang salah, jangan terus-terusan salah ya. Kita harus bisa memperbaikinya ya. Kita harus sadar kalau bangun tidur kamu, aduh hari ini apa aja yang saya lakukan ya. Ada kalau mau tidur nanti, aduh tadi saya udah melakukan ini tuh, gak boleh gitu ya. Kalau misalnya ada yang bikin sakit hati, ya udah serahkan sama Tuhan ya, hak balas haknya Tuhan ya. Tapi lakukan apa yang baik ya, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan supaya kita juga diridhoi ya, dibarokahi semuanya ya. Oke, Ibu sudahi dulu pertemuan kita kali ini ya. Oke, terima kasih kepada Gani, Aldi dan Faisal serta ini yang paling cantik, Rea. Terima kasih. Terima kasih. Selamat